Banyak ada matahari guys di sini guys. Hah? Karena apa? Karena apartemen gua membelakangi matahari. Jadi lightningnya agak jelek. Nih kayak gini. Maaf ya. Halo semuanya. Ya, kan? Setelah banyak cobaan pikiran, nggak ada yang gua juga ngapa-ngapain di rumah. Cuman karena emang nggak nggak tahu mau bikin video apa. Kira baru kepikiran sekarang. Gua kemarin ngelihat salah satu thumbnail dari tim media kreatifnya Pepi Kutahya yang keren banget, goks. Mereka bikin video baru di YouTube. Nih thumbnailnya kayak gini. Kebetulan gue juga belum nonton. Gue belum nonton. Kita coba nonton bareng. Gue juga mau nonton sekarang. Oh ini. Pertanyaan yang banyak dicari di Google tentang kuliah di Turki. Kenal gue ini. Dua-duanya temen gue. Ya, nonton bareng yuk. Tuh agak. Hai guys, Perkenalkan nama gue Taufik. aku Dira. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang banyak dicari orang di Google tentang kuliah di Turki. Kuliah di Turki berapa tahun? Untuk D3 biasanya 2 tahun, terus S1 itu 4 tahun. S2 sama S3 sih normalnya 2 tahun. Ntar dulu. S1 sama S2 sama S3 dia bilang normalnya 2 tahun. Emang yang gak normal tuh gimana ya? Emang ada yang gak normal ya? Jadi takut. Karena ya iya normalnya 2 tahun ya, kalau gak normal tahun-tahun. Gak deng. Jangan ya, jangan lama-lama ya. Kalau ditambah kursus bahasa Turki, ya ditambah lagi 1 tahun. Iya benar. Jadi di sini kan ada kelas bahasa ya guys, yang namanya guys Tomer. Nah, kelas bahasa itu biasanya standarisasinya tuh 1 tahun. Dari kelas bahasa itu, karena itu requirements ya untuk bisa masuk kelas, kecuali lu dapet bahasa Inggris, kelas bahasa Inggris dan lu langsung tes. Dan ada juga yang namanya kelas bahasa Inggris gitu loh. Jadi lu harus tahu ketika nyampe sini, kalau memang jurusan lu bahasa Inggris dan lu pede ya lu bisa langsung penyetaraan ujian bahasa Inggris aja. Kuliah di Turki pakai bahasa apa? Pastinya sih bahasa Turki, tapi untuk beberapa univ ada yang menyediakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ada juga sih yang 70%-nya bahasa Turki, 30%-nya bahasa asing, Arab atau Inggris. Ya, sebenarnya 70-30 ini gak terlalu signifikan ya menurut gue ya. Karena 70%-nya pakai bahasa Turki, jadi lu tetap kayak yang tadi gue jelasin di awal, tetap harus belajar bahasa Turki dulu, Tomer setahun tuh. Kuliah di Turki murah. Relatif murah sih, tergantung gaya hidup masing-masing. Kalau di kota-kota gede pastinya lebih mahal sih. Kalau misalnya untuk semesteran kisaran 3.000 sampai 15 ribuan lah. Kalau di kota gue sendiri ya relatif so-so lah, kayak yang ya masih bersahabat dengan dompet buat gue ya. Tapi ya kalau misalnya emang mau ngincer kota-kota gede juga ya silakan, nggak masalah. There's a lot of big city yang lu bisa datengin buat belajar. Go ahead, lu mau masuk ke Istanbul, lu mau masuk ke Ankara, lu mau masuk ke Konya, lu mau masuk ke Sakarya, silahkan. Tapi one thing for sure, ketika lu memilih universitas di sebuah kota, ya gue sangat-sangat menyarankan untuk kayak apa ya, googling lah, atau bahkan di sini kan ada yang namanya PPI wilayah ya, kontak PPI wilayah sekitar lah. Masuk nggak kira-kira nih gaya hidupnya sama ekonomi dompet lo? Jangan sampai lu pengen gengsi, tapi ternyata nggak masuk kan sama apa yang harus lu seimbangkan dengan dompet lu itu. Kuliah di Turki gratis. Gratis kalau pakai beasiswa.
Rata-rata beasiswa yang dipakai itu ada 3. 1 IETB, yang kedua ada TDV, yang ketiga ada ISDB. Satu lagi nih, Apa tuh? beasiswa orang tua. Oh, Kuliah di Turki caranya daftar universitas yang diinginkan. Kalau keterima, bikin visa, beli tiket, berangkat. Simple, jelas, padat. Daftar universitas, apply visa, berangkat. Iya sih, nggak salah sih. Tapi biasanya yang nyari yang gampang pakai lah. Kuliah di Turki jurusan apa aja? Jurusan di Turki hampir sama sih kayak jurusan yang di Indo. Kayak teknik, hubungan internasional, ekonomi, publik administrasi, perbankan, ilahiyat. Bermain tic-tac-toe, minum coklat panas, bermain tic-tac-toe. Ini apa banget sih yang edit, sumpah. Sama aja nih. Ini yang cowok namanya Taufik ya guys ya. Taufik ini temen gue juga nih. Tapi baru kali ini gue lihat dia nongol di video PPI Kutaya. Tidak terlihat scripted kok. Sangat natural. Kuliah di Turki ada skripsi, Ada sih untuk S2 sama S3. S1 juga ada, cuman tergantung kampus. Ada yang mengadakan, ada yang enggak. Maka dari itu dicek dulu. Ya benar. Kan kalau S2 sama S3 tuh biasanya pakai kalau S2 ya. Aku nggak tahu S3 karena aku minim informasi juga. Kalau S2 itu ada 2 pilihan waktu itu. Ada tesis sama non tesis gitu kan. Kalau yang non tesis artinya mungkin lu nggak bisa lanjut buat S3 ya karena udah stuck di situ aja kalau S2. Tapi kalau misalnya tesis lu masih bisa buat lanjut buat naik ke S3 gitu. Dan buat S1 benar harus dilihat dulu adakah skripsi di situ atau enggak. Kebetulan kebetulan kampus saya tidak ada. Jadi Kuliah di Turki yang banyak orang Indonesia. Kalau kata orang-orang, Sakarya. bentar ya. Siapa yang nge-search kuliah di Turki yang banyak orang Indonesia? Buat gue pribadi ya. Kalau banyak orang Indonesianya dan lu sosialisasinya sama orang-orang Indonesia juga, ya satu kebutuhan bahasa lu tidak terpenuhi dengan sangat baik. Poin kedua, soal acknowledge, pengetahuan. Iya sih, kalau sama teman-teman orang Indonesia mungkin kita jadinya diskusi tiap malam. Tapi ya diskusi soal Indonesia juga gitu loh kan. Politiknya lah, entertainmentnya lah, atau mungkin yang lagi viral-viral di Indonesia. Tapi kalau misalnya lu punya temen-temen dari beragam, contoh dari Turkinya langsung gitu kan, kita akan lebih tahu, oh keilmuan di Turki seperti apa. Dari sisi orang-orang Turki tuh apa sih yang mereka mau sampein ke kita gitu loh. Itu yang gue rasain sih. kuliah di Turki susah. Rata-rata permasalahan mahasiswa di sini itu bahasanya. Karena bukan bahasa ibu sih. Kuliah di Turki susah. Apakah mukaku mencerminkan kuliah di Turki susah? Gak kok. Gak susah. Mau nangis. Enggak. Karena bener, permasalahan rata-rata mungkin mahasiswanya bahasa ya. Nomor 1. Karena ketika lu menyerap sebuah ilmu dari guru, dari dosen, dari
atau bahkan dari teman-teman yang lain, satu hal yang membuat sulit adalah language barrier. Yang dimana yang namanya komunikasi, yang namanya mengajar, yang namanya menyerap sebuah ilmu, itu harus dua arah, harus tektokan. Beberapa tahun ini gue sudah menemukan konsep belajar yang sangat efektif, makanya meskipun memang susah gitu kan, tapi bisa dijalanin. Makanya ketika ada dibilang kuliah di Turki itu susah, atau bahkan kuliah di negara yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, ada dua kemungkinan. Kau ingin menyerah, silahkan. Oh, itu pilihan hidupmu. Tapi kalau kau ingin bertahan juga silahkan. Itu pilihan hidupmu. Gitu. Oke. Cukup sekian. Jangan lupa subscribe YouTube-nya PP Kutahya yang tadi. Subscribe juga channel gua. Silahkan. Thanks for watching. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.